Halo anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Hari ini kita mau bahas tema 8 Bahasa Indonesia tentang penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya pada kalimat yang benar. Oke, namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan. Sebentar lagi kami ingin belajar, semoga kiranya Engkau memberkati kami, memimpin kami, supaya kami dapat memahami apa yang kami pelajari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang pertama itu ada awal kalimat, yang kedua huruf pertama nama orang, contoh Ryu Darmawan. Yang ketiga, huruf pertama nama bulan, contohnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Yang keempat, huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, Tuhan, dan termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Tuhan akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Yang kedua, Miss mau menjelaskan apa itu tanda titik. Tanda titik adalah tanda yang dipakai pada akhir kalimat pernyataan atau biasanya dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Nah, selanjutnya Miss akan menjelaskan beberapa contoh penggunaan huruf kapital dan tanda titik. 1. Siti menyapu halaman rumah. Nah, kira-kira menurut kalian, kata mana yang huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital? Ya, betul. Ya, jawabannya adalah Siti. Kenapa? Karena Siti merupakan nama orang. Dan jangan lupa ya, beri tanda titik di akhir kalimat. 2. Setiap hari Rabu, Meli belajar bermain piano. Kira-kira menurut kalian, kata mana yang harus menggunakan huruf kapital? Ya, betul. Yang pertama itu ada setiap. S-nya itu harus menggunakan huruf kapital. Hari Rabu. Nah, Rabunya itu harus menggunakan huruf kapital juga ya. Meli. Nah, itu M-nya harus menggunakan huruf kapital juga. Belajar bermain piano. Dan berikan tanda titik di akhir kalimat. Selanjutnya, nomor 3. Sebelum dan sesudah makan, Udin berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut kalian, kata mana yang hurufnya menggunakan huruf kapital? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Sebelum, S-nya harus menggunakan huruf kapital. Dan sesudah makan, Udin. Nah, U-nya itu harus menggunakan huruf kapital. Berdoa kepada Tuhan. T-nya menggunakan huruf kapital. Yang Maha Esa. M-nya menggunakan huruf kapital dan E-nya menggunakan huruf kapital. Dan jangan lupa setiap akhir kalimat menggunakan tanda titik. Nah, yang terakhir Miss mau membahas tentang tanda tanya. Tanda tanya adalah suatu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Jadi, pada setiap kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya ya. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh kata tanya dan juga kegunaannya. Yang pertama itu ada apa. Biasanya apa ini digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu perbuatan. Contohnya, apa yang sedang mereka lakukan? Yang kedua, itu ada di mana. Biasanya di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana kamu membeli buku? Selanjutnya, nomor 3, kapan. Biasanya ini kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan ayah berangkat ke Jakarta? Yang keempat, siapa? Nah, siapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan nama orang atau tokoh. Contoh, siapa nama ayah kamu?
Nomor 5, mengapa? Mengapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan alasan dan sebab. Contoh, mengapa Dini tidak masuk sekolah? Nomor 6, itu ada berapa. Berapa itu biasanya digunakan untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Contoh, berapa harga buku itu? Nah, yang terakhir nih, bagaimana? Nah, bagaimana ini biasanya digunakan untuk menanyakan kabar dan juga cara. Contohnya, bagaimana kabar nenek kamu di kampung? Nah, anak-anak, kita hari ini sudah belajar penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan juga tanda tanya dalam kalimat yang benar. Yuk kita juga belajar mengucapkan kata dan berbicara dengan benar supaya hati Tuhan senang dan bisa menjadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. Dan untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup dalam doa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar. Kiranya apa yang sudah kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami dapat lebih mengerti lagi ya Tuhan tentang penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan juga tanda tanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.